Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Oke, selamat malam. Karena ini sudah malam hari, ya kita sekarang share ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol mengenai agak mistis gitu ya. Yang belum subscribe ya, like, komen silakan ya. Sekarang tombol merahnya tombol subscribe-nya ditekan dulu ya. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut. Sesuai tema ya, malam ini kita ngobrol-ngobrolnya tentang masalah mistis ya. Kenapa sekarang mengambil topik yang agak sedikit gimana ya, mistis gitu ya. Hal-hal yang berbau tentang ngobrolin bagaimana caranya sesuai judul ya. Cara mudah melihat makhluk yang tak kasat mata gitu. Pengalaman saya dan juga sharing dari teman-teman saya yang suka saya tanya, bersering kejadian-kejadian ketika saya hobinya kan spot-spot yang agak ekstrim, seram, sungai kayak gitu ya, mancing ya. Dan bersama teman-teman kejadiannya banyak sekali hal-hal yang tidak diduga, dan kita jelaskan satu persatu. Ternyata ada 3 yang perlu kita pahami. Banyak hal-hal yang kita lihat, kita rasakan, dan kita bisa dengarkan gitu ya. Kenapa itu harus diperhatikan? Tidak semua orang bisa melakukan seperti yang Anda bayangkan, melihat sesosok makhluk astral ya, hantu, genderuwo ataupun semacamnya bisa dilihat dengan mudah. Karena 3 hal ini seperti yang kejadian waktu saya sering mancing di suatu tempat yang seram gitu. Ya tempatnya agak jauh dari, pokoknya di hutan, sungai, istilahnya tempatnya agak juga tempat yang banyak pohon besar. Nah begitu ya, jarang dilalui orang ke sana ya, jarang. Saya sering mainnya ke sana karena tentunya kalau mancing ke tempat yang seperti itu, potensial untuk dapat ikan itu banyak, karena orang tidak pernah ke sana ya, jarang terjamah oleh orang gitu ya. Kalau saya gitu ya, dalam hal memancing gitu, ini berhubungan banget dengan apa yang menjadi sekarang kita perbincangkan. Nah, ada 3 hal itu. Yang pertama, orang itu bisa merasakan ya, tapi tidak bisa melihat makhluk astral tersebut ya, ataupun makhluk kasat mata tersebut. Ya, karena itu terjadi juga pengalaman kepada saya waktu lagi mancing. Saya memang merasakan ada hal-hal yang tidak enak. Kalau saya suka bisa merasakan kalau lagi duduk tidak enak, ada tertekan, ada hal-hal yang seperti mengusir gitu ya. Itu saya rasakan sendiri gitu ya. Perasaan gak enak, was-was, dan pokoknya campur aduk gitu ya. Itu dalam tekanan mistisnya ya, tekanan dimensi adalah energi yang ada energi khusus gitu, yang sepertinya menekan saya gitu. Tetapi teman saya di samping saya ternyata benar melihat sesuatu, tetapi saya tidak bisa melihatnya apa gitu ya. Teman saya mengatakan ada ini, ada itu, katanya ada yang melihat penampakan seperti itu. Nah dari sana berangkat bahwa mengatakan bahwa ternyata tidak semua orang bisa gitu ya melihat ya, tetapi kalau saya cukup bisa merasakan gitu. Nah itu ya, dari pengalaman tersebut saya sharing bersama yang suka hal-hal mistis gitu. Ternyata memang benar ya. Ini menurut versi saya ya sekarang. Walaupun yang kalau ada yang masukan lagi silahkan nanti di kolom komentar ya, ditambahin ya. Bagaimana atau gimana ya, atau gimana ya. Kalau ada pendapatnya silahkan di kolom komentar, tambahin lagi ya. Ternyata memang tidak semua orang bisa melihat dan hanya merasakan. Kebalikannya, ada yang bisa merasakan tapi tidak melihat. Itu ya. Yang kedua, ada latihan khusus untuk untuk melihat makhluk yang beda dimensi itu ya. Karena memang ada batas ya, ada batas. Kalau nggak ada batas kita repot ya. Bisa melihat terus jadinya repot. Kemana-kemana jadi was-was, risih, dan apalagi yang penakut gitu ya, takut gitunya. Nggak mau saya kalau lihat-lihat seperti itu ya, takut jadinya. Jadi keganggu gitu ya, keindahan itu malah terganggu. Mau melihat pemandangan ke hutan, ke sawah, kemana gitu ya, malah ada ya itu jadi nggak indah gitu kan. Nah seperti itu ya.
Tentunya dengan latihan khusus bagi yang istilahnya ilmu-ilmu tertentu yang bisa melatih indera keenam gitu. Nah, itu yang bisa melihat ataupun ada guru ya yang khusus bisa membuka ya jalan atau mata batin kita supaya bisa melihat dengan mudah gitu. Nah, itu baru bisa ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, itu ada yang bawaan lahir gitu ya. Bawaan lahirnya gimana? Ataupun bakat tersendiri ya dari orang tersebut bisa melihat gitu. Seperti teman saya, nah, tapi nggak bisa disebutkan namanya gitu. Dia padahal nggak ilmu apa gitu, nggak berguru apa, nggak ya istilahnya nggak punya pengalaman untuk berguru kemana ke siapa gitu. Tetapi dari bakatnya lahir gitu ya, dari bawaannya dia itu mudah melihat sesuatu yang abstrak atau apa istilahnya beda dimensi gitu. Jadi makhluk tak kasat mata sama dia gampang dilihat. Ya mungkin dari dia punya ada yang bilang karena ada yang biasanya kan suka ya Anda mendengar yang indigo gitu ya, manusia yang indigo gitu kan. Ada yang manusia yang punya keahlian khusus gitu ya. Nah, itu kadang-kadang dia tidak melatih tersendiri, tetapi dia udah punya bakat sendiri gitu. Punya dari kelebihannya dia gitu. Bisa juga disebutnya kekurangan dia juga, karena nggak mau dia disebut melihat seperti itu. Tetapi dia terlihat terus gitu ya, bawaan dia gitu ya, bawaan lahir dia gitu. Bawaan tubuhnya bahwa bisa melihat, bahwa merasakan dan melihat gitu. Nah, itu ya. Jadi dia itu menjelaskan kepada saya lihat walaupun saya lewat dan saya tidak melihat apa-apa dan tidak merasakan, tetapi dengan sendirinya dia mengatakan bahwa dia melihat sesuatu gitu. Padahal saya tidak melihat, sama sekali tidak melihat dan tidak merasakan gitu. Mungkin dimensinya terlalu tipis dan jauh gitu, tetapi sama dia terlihat gitu, jelas banget gitu. Dia mengatakan di sana ada ini, di situ ada itu. Maka kalau main ke rumah saya gitu, di rumah saya tuh bisa lihat dia tuh bahwa di hati-hati kalau di situ gitu ya. Dia teman saya gitu itu, pengalaman teman saya yang suka bisa melihat sesuatu. Nah, makanya saya kepancing di sini untuk berbicara, menjelaskannya, sharing gitu ya. Pengalaman itu ternyata dari kesimpulan dari tiga itu seperti yang saya bahas tadi, bahwa ada yang bisa melihat saja tetapi tidak bisa merasakan, ada yang merasakan tetapi tidak bisa melihatnya, ada juga yang bisa dengan mudah sekali merasakan tanpa harus latihan sesuatu ataupun latihan khusus. Dia bawaan lahirnya ataupun bakat dari sendirinya bisa gitu. Ada juga yang harus dilatih gitu ya. Jadi harus ada guru yang menuntun untuk bisa membuka mata batinnya supaya bisa melihat hal-hal yang mistis itu gitu. Jadi kesimpulannya itu tidak mudah ya bagi yang sulit, tetapi mudah bagi yang gampang ataupun punya keahlian tersendiri dari dalam dirinya. Jadi penjelasannya itu memang nggak bisa dikatakan mudah bagi yang seperti saya, nggak mudah gitu. Saya melatih tertentu juga sering gitu ya. Katanya coba perhatikan konsentrasi gitu, bisa melihat, tetapi tetap nggak kelihatan sama saya. Tetapi teman saya walaupun nggak konsentrasi, dengan mudahnya melihat, malahan dia takut gitu. Padahal saya nggak lihat gitu. Nah, itu ya sedikit sharing pengalaman dari berangkat dari hobi saya yang suka belusukan ke tempat-tempat yang menyeramkan ataupun yang jarang dijamah oleh manusia ya, kayak mancing di liar ya, alam liar, sungai gitu. Nah, saya ngobrol seperti ini menambah wawasan aja, menambah ya istilahnya ngobrol-ngobrol sharing. Tetapi kalau ada yang mau menambahin, silahkan di kolom komentar ya. Buat saya dan teman-teman ada penjelasan yang lebih lagi. Untuk malam ini sampai di sini dulu. Oke, next time kita coba yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.